Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana Bastian yang akan berhasil menangkap Galang. Nah, kira-kira apakah nantinya Galang akan ditangkap oleh pihak kepolisian setelah berhasil ditangkap oleh Bastian? Karena mereka berdua itu juga sama-sama seorang buronan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana marahnya Bastian. Saat itu Bastian hendak memancing ikan, namun Bastian tiba-tiba menemukan Reno yang tergeletak di pinggir sungai ya kawan-kawan, dengan menyebut nama Galang. Bastian benar-benar sangat panik dan takut apabila terjadi sesuatu yang buruk kepada Reno. Bastian pun membawa Reno ke sebuah tempat di mana di sana Reno terlihat sangat pucat dan belum sadarkan diri. Mungkin karena memang Reno kedinginan, terbentur-bentur batu dan benda-benda keras lainnya, sehingga membuat Reno sebenarnya harus dilarikan ke rumah sakit. Namun Bastian tidak memiliki uang dan Bastian tidak mau meminta tolong kepada Aksa. Seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu Bastian terlihat membaringkan Reno di sebuah bangunan yang terbengkelai. Di sana Bastian mencoba memberikan Reno minuman, namun Reno tak kunjung sadar. Bastian bahkan sampai marah dan membuang minuman tersebut. Seharusnya hal ini tidak terjadi kepada Reno, dan Bastian pun terlihat begitu sangat marah dan mengatakan bahwa ini semua karena ulah Galang. Bastian akan menghancurkan Galang karena telah berani untuk menyakiti anak-anaknya. Memang Bastian dulu adalah orang yang sangat kejam dan mungkin banyak orang yang dendam pada Bastian. Namun Galang adalah salah satu dari semua itu, dan Galang kini benar-benar lebih kejam dari Bastian Rahardian. Sementara itu di sisi lain, Pak Kusno dan juga Bu Zora tiba-tiba didatangi oleh pihak kepolisian. Saat itu pihak kepolisian pun menanyakan kepada Kusno dan juga Zora terkait keberadaan Galang saat ini. Karena menurut laporan yang diberikan oleh Aksa bahwa Kusno dan juga Zora adalah saksi mata bahwa Galang itu masih hidup. Kusno dan juga Zora benar-benar sempat bingung saat itu, karena dirinya tentunya tidak akan mungkin memberitahukan keberadaan Galang. Namun di sisi lain, polisi saat ini sedang menekan mereka, dan jika mereka tidak memberikan informasi, mereka bisa saja dianggap bersekongkol dengan Galang, dan mereka juga bisa ditangkap karena telah menyembunyikan seorang buronan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain, Aksa saat itu menitipkan Amira dan juga Sasa kepada Bu Yuni, karena sepertinya Amira dan Bu Yuni akan datang ke lokasi tempat akikah terlebih dahulu, karena Aksa harus melakukan sesuatu terlebih dahulu.
Sementara itu Pak Tommy yang sedari tadi mengawasi pergerakan dari Amira langsung memberitahu Bella bahwa mereka sudah berangkat dari rumah. Bella juga ternyata sudah standby di parkiran hotel tempat di mana Sasa akan diakikah, ya kawan-kawan. Sementara Zaki terlihat membawa beberapa temannya untuk mengamankan acara tersebut karena Zaki tahu Galang pasti akan datang ke sana untuk mengacaukan acara tersebut. Namun tiba-tiba ketika Galang saat itu sedang berjalan, Bastian sudah mengamati Galang sejak tadi, ya kawan-kawan, karena Bastian tahu acara sebesar itu pasti Galang akan datang untuk mengacaukannya. Galang menyamar menggunakan rambut palsu dan juga kacamata. Namun ternyata mata Bastian tidak bisa ditipu. Tiba-tiba ada seseorang yang menonjok Galang dari samping. Galang pun tersungkur ke atas batu. Dan pada saat itu Bastian menarik rambut palsu Galang, ya kawan-kawan. Dan Bastian pun benar-benar sangat marah. Bastian terus-menerus memukuli Galang karena telah menyebabkan Reno di ambang kematian. Galang pun terlihat terkejut, ya kawan-kawan, karena tiba-tiba Bastian bisa mengenali penyamarannya. Dan Bastian akhirnya juga tahu bahwa Galang masih hidup. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya semoga dengan kondisi Reno yang seperti ini Bastian bisa berubah, ya kawan-kawan. Bastian bisa menurunkan egonya untuk meminta bantuan kepada Aksa daripada Reno harus kehilangan nyawa. Dan setelah nantinya Reno diselamatkan oleh Aksa, mungkin Reno juga akan berubah. Mungkin ini akan menjadi titik balik bagi Bastian dan juga Reno untuk berubah dan untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Nah, makin seru kan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.25 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.